itu medannya itu nggak ada motor standar yang bisa bawa kebutuhannya mereka. Buat angkutan hasil bumi itu ya. Karena function. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, malam ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, tetap di podcast Pinjam Jalur. Ngobrol dulu. Sisanya belakangan. Oke, ini malam ini syahdu sekali nih. Habis gerimis, Hujan dari Hujan, siang ya. mendung kan. Kayak ini kayak modifikasi cuaca ya kan. Mau modifikasi nih. Kita lagi mau ngomong soal modifikasi nih. Iya. Pikir modifikasi banjir sama longsor. Iya. Ya, alhamdulillah nih sekarang malam ini kita coba bahas mengenai modifikasi tunggangan kita ya. Roda 2 ya. Roda 2. Nah, gimana nih kira-kira nih Om Sandi nih? Modifikasi ya. Modifikasi. Jadi kita bicara soal modifikasi ini ada apa ya? Bisa dibagi ke dua aspek lah. Pertama, modifikasi yang bersifat fundamental, sama modifikasi yang cuma sekedar aksesoris kosmetik lah gitu kan. Oke. Contohnya kalau fundamental. Ya, fundamental ini modifikasi engine lah. Oke. Performance lah ya. Performance. Oke. Istilahnya naik cc, bore up segala macam kan. Modifikasi kaki-kaki gitu, shock. Ban juga termasuk modifikasi yang fundamental karena pengaruhnya ke dimensi, ke titik gravitasi, keseimbangan segala macam. Kalau yang cuma sekedar kosmetik ya sebenarnya sih kayak knalpot tuh masih kosmetik. Spion gitu. Spion itu kan aksesoris lah. Iya. Kalau tinggi rendahnya motor itu kaki-kaki tadi. Itu shock breaker. Iya. Bukannya kadang-kadang tuh lebih dari shock breaker tuh. Contohnya merubah panjang motor tuh. Iya, rangka. Sasis ya, rangka ya. Bisa jadi. Tambahan. Assalamualaikum. Pak Haji. Oke. Ada tahu. Ini modifikator ulung. Iya. Ya itu kadang-kadang orang tuh menyesuaikan sama physically dianya. Iya. Nah itu tuh biasanya nggak sekedar satu titik tuh, ada tuh. Jadi dia ada semacam aftermarket untuk memperpanjang 5 cm, 6 cm. Iya, bisa. Dia manjang, turun, terus kaki-kaki tambah modifikasi jok. Itu udah kombinasi yang lumayan panjang ya. Yang maksudnya untuk menyesuaikan. Tapi itu memang ada kebutuhan untuk diri buat postur pengendara ya. Tidak hanya performance mesin. Iya. Dan bukan, saya nggak tahu itu masuk kosmetik juga. Berarti modifikasi kebutuhan nih sebenarnya. Berarti lebih ini ya, lihat juga ada functionnya ya. Function. Iya, pengaruhnya apa ke motor nih? Saya seluruhan. Ground clear-nya berubah, kan? Tinggi pendek dan sampai tanah gitu kan. Ya. Mau tidak mau pasti. Itu kan pengaruh ke tadi kayak titik gravitasi, keseimbangan. Itu termasuk perubahan yang fundamental. Betul. Sama apalagi tadi kerangka panjang, sasisnya lebih panjang, lebih pendek. Ini kan artinya ada perubahan dimensi kan? Iya. Perubahan dimensi bisa juga perubahan bobot. Ntar disandingkan lagi dengan powernya ini segede apa sih nih? Bobot sekian dengan power sekian ini balance enggak sih? Gitu. Iya. Ya mungkin kalau istilah saya mungkin nyebutnya gini ya. Kan kita percayanya pabrikan itu udah punya spek-spek. Pastilah. Pasti risetnya udah. Ketika dirubah itu memang pasti ada aja yang terganggu. Masalah terganggunya positif atau negatif. Biasanya bikersnya itu juga menyesuaikan diri tuh. Ya mudah-mudahan tidak membahayakan. Kan gitu sih. Itu yang paling penting. Safety kan. Jadi kalau modifikasi memang sesuai kebutuhan dan selera. Tapi tidak menghilangkan ekses dominonya atau dampaknya terutama bagi keselamatan si pengendara sendiri ataupun orang lain. Iya. Karena tadi bahwa merubah apapun berarti merubah spesifikasi standar yang sudah diuji. Nah, intinya gitu. Tapi jangan salah, ketika kita ada keinginan terhadap
ketunggangan kita, Hmm. ya tadi selera dan lain Hmm. sebagainya, function. Tapi jangan lupa satu hal bahwasanya ketika tunggangan itu ada di jalan raya, berarti harus memperhatikan aturan mainnya lah. Iya. Iya. Ya, seperti itu. Ada. Ya, baik itu buat si pengendara ataupun dari sisi hukum atau aturan yang berlaku Iya. di masing-masing negara ya. Ya kalau di kita kan umumnya pasti pedomannya ke PP 11 2005 gitu kan. Hafal dia. Hafal. Ya, soal angkutan jalan raya ya. Iya, iya, iya. Itu termasuk kalau pernah baca sih, termasuk headlamp diatur di situ loh. Lampu-lampu sen segala macam, titik apa namanya? Apa sih bahasanya ya? Jarakan Sudut sorotnya. Oh, sudut lampu. Nah, sudut lampu itu harus tidak boleh lebih dari lampu utama. Iya. Ya soal aturan mungkin nih yang lain juga teman-teman bisa nambahin lah ya nanti ya. Iya. Tapi salah satunya tadi yang dibilang Mas Andi. Juga mungkin ya soal aturan jalan Aturan jalan ya, yang tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 ada ya. Nomor 22 kalau nggak salah. Coba aja nanti kita cek ya. Seperti itu. Entah rider, entah biker itu semua biasanya kan entah karena budget, uang gitu ya, entah karena hobi, entah karena apa, akhirnya merubah spek standar. Oh. Jadi ada yang disengaja karena tadi yang pertama keinginannya untuk mengekspresikan diri, Ah, tapi ada juga karena keadaan. keadaannya. Tapi Coba kalau- lihat di daerah-daerah. Tapi kalau dia merubah mungkin tiang tidak fundamental, mungkin harusnya tidak terlalu berpengaruh ya. Ya nggak bakal kalau Sebenarnya sebatas body sorry. apa kitanya ridernya yang akan menyesuaikan kepada itu Hmm. tanpa kita sadari sebenarnya. Iya. Tapi kalau bicara teoritis aturannya Waalaikumsalam warahmatullahi. tentunya Kita ini intermezzo. Iya, Betul, iya. ya. Silakan Pak. Boleh Boleh, ini silakan. tetangga, ini ruang tamu di sini. Ruang tamu di situ. Iya. Nanti Iya. Susah ngeditnya ini. Duduk Kak. Oke, intermezzo iklan. Lanjut. Sampai mana tadi sampai lupa. Apa? Modifikasi secara Iya, fundamental. ada yang karena kebutuhan Hmm. dan ada yang karena kondisi keuangan Iya. kasarannya. Contoh, beberapa kendaraan yang di area rural, pegunungan, Iya. perkampungan, Medan lah ya. itu medannya itu nggak ada motor standar yang bisa bawa kebutuhannya Oh, mereka. buat Iya. angkutan hasil Iya, bumi itu ya. Karena function. Jadi, fungsinya. jadi betul. Jadi fungsi yang disesuaikan karena dan ininya. Gue sering ketemu ya di bengkel-bengkel di daerah kalau lagi touring itu. Ini kok pakai yang ini? Habis gimana? Adanya uangnya segini. Yang penting pakai. Artinya aturan itu ada. Ya. Manusianya, ridernya itu juga punya situasi yang bisa membuat dirinya menyesuaikan Iya, terhadap iya. fungsinya itu. Iya, Salah atau tidak itu kita bicara hal lain. Iya, betul. Gitu ya. Benar. Di sini tentunya kita akan bicara aturannya gitu ya, bahwa ini harus menyesuaikan aturannya. Iya. Tapi di luar itu faktanya ada dan ingat resikonya melekat tuh. Yang penting semua aware sama risiko itu dan aspek lain ada penegak hukum. Mungkin itu yang kita nggak tahu ya masalah itu. Iya tadi di luar modifikasi kadang gini, ya kaitannya sama budget. Kalau teman-teman yang nonton ya, nih kenapa sekarang pabrikan sekarang ngeluarin nih, oh nih tipe yang untuk road gitu kan, untuk yang sekarang untuk yang adventure, ya jadi akhirnya ngeluarin itu. Iya. Tapi di satu sisi lagi yang tadi Omega bilang, ketika ada satu daerah mungkin memang dia bagian wilayahnya emang tidak memungkinkan untuk beli yang notabene tahu sendiri, kalau adventure kan rata-rata mahal kan. Ya kan, adventure mahal ya, kita nggak sebut merek lah. Tapi adventure mahal. Tapi ketika di pegunungan dia harus ngangkut hasil pertanian dan sebagainya, akhirnya mau modifikasi dengan motor-motor yang sederhana tapi budgetnya minimalis gitu kan. Gitu. Jadi memang pasti poinnya adalah apa sih function dasarnya dia memodifikasi itu. Iya, kalau motor-motor kayak gitu tuh emang termasuk modifikasi ekstrim tuh. Betul. Iya. Makanya sebenarnya dia orang itu paham aturannya. Paham siapa, apa impact yang dia akan diberikan ke dia dari penegak hukumnya, gitu ya. Ada yang nggak tahu, gitu ya. Ada yang nggak tahu. Tapi pada ujungnya penguasaan dia karena kebiasaannya terhadap apa yang dimodifikasi itu akhirnya ya nggak banyak kejadian kecelakaan sebenarnya. Tapi gini, kalau diperhatiin nih, yang di daerah-daerah dia memodifikasi kendaraannya,
karena fungsinya. Ya. Dia jarang nggak digunain di jalan raya. Jarang. Ya. Tapi justru yang orang-orang, maaf ya, orang-orang yang kota atau ikut-ikutan yang harus diperuntukkan di daerah bebatuan, karena mungkin dari stylenya bagus, digunain di jalan raya. Nah, itu yang justru Salah secara persepsi itu. karena dia tidak menyesuaikan dengan fungsinya. Iya. Akhirnya apa yang distandarkan pabrikan terhadap safety, Mm-mm. secara nggak sadar Jadi dia lawan terabaikan gitu. jadinya. Betul. Nah, sementara dia nggak pakai harian, Benar. beda sama orang Beda, yang menggunakan Iya. harian. Sehingga itu yang mungkin menjadi bahaya dan dibuatkan aturan oleh Iya. pemerintah Betul. agar itu menghindari kecelakaan yang mungkin akan terjadi karena merubah aspek dimensi, aspek performansi, gitu kan ya. Itu Iya. yang jadi fokus kita lah ya, bahwa ketika memodif itu ya tadi yang dibilang sama Wasani Wadanu ini, ya apa sih fungsinya gitu dan di mana itu akan dipakai. Lagi kenapa harus di-bore up sih? Ya itu tadi. Ya, ini yang berap cerita coba gimana? ini kan Bore bicara up motor di-bore up. bicara soal hobi kan. Iya. Kalau orang udah bicara soal hobi, Mm-mm. ya biasanya apa aja kan dilakukan gitu kan demi hobinya, demi hobi dan demi tren yang Nih, padahal bahaya nih saya tambahin Biasa ini. coba-coba biasanya. Padahal bahaya kan ya, apa namanya? Ini kita ngerubah mesin nih. Part of mesinnya lah gitu. Tapi bagian lain sambungan dari fungsi keseluruhan motor ini tidak mengikuti nih. Kadang-kadang tuh karena bengkelnya tidak yang paham banget gitu ya, secara teori mesin dan lain-lain, itu bisa jadi resiko itu, jadi nggak balance. nggak balance. Makanya kalau nggak salah tuh, mungkin bisa dikoreksi sama Mas Andi, bahwa untuk memodifikasi pun itu harus ada rujukannya gitu ya, ada izin-izinnya, mungkin bisa diekspor tuh, izin dan lain-lain tuh sama Mas Andi. Cuman umumnya kalau orang rekomendasi bengkel bagus sana kencang udah bisa. Itu. Jadi kita bicara yang umumnya sih memang seperti itu. Ya kan gini, setiap motor harus ada dokumennya. Yes, Setiap motor harus sesuai dengan dokumennya. betul. Di dokumennya 150 cc, fisiknya juga harus 150 cc kan. Nah, sekarang 150, Biasanya lupa tuh. Kita di bore up lah kan, naikin cc jadi 200, tapi dokumennya masih Masih. 150. Itu dokumen. Bagian lainnya tuh pengeremannya, Nah, bagian apanya lagi tuh sehingga motor jebol iya. kan gitu kan. Sebenarnya Kecelakaan. kalau yang modifikasi aksesoris yang fundamental biasanya itu mengikuti daripada fundamental. Contoh fundamental misalnya kan kaitan sama mesin ya. Begitu mesinnya dirubah, sementara bobot atau standar yang lainnya standar, otomatis kan daya dorongnya lebih tinggi. Otomatis akhirnya dia aksesoris diganti, pengeremannya yang lebih mahal ya kan. Yang begitulah mereknya. Jadi biasanya yang aksesoris itu mengikuti fundamental biasanya. Umumnya nggak selalu ya. Tadi balik lagi ketika ada budgetnya minim ya paling hanya aksesoris. Tapi itu resikonya tuh katanya tuh gampang rusak tuh mesin. Betul. Karena tadi hubungan antar komponen Pasti ada ngaruh. tidak di ini katanya loh ya. Nggak tahu. Contoh lampu lah yang paling kentara, yang paling ya jujur aja kalau saya pribadi lampu sangat membantu ya. Itu kan jadi sebenarnya bukannya bawaan tapi aksesoris tambahan. Begitu pakai standar lampu seterang apapun nggak tembus kabut. Nah, itu yang dari yang pengalaman akhirnya saya tambah lampu tembak. Ya lampu tembak dengan kategori yang wattnya cukup lah untuk nembusin kabut, karena saya pribadi hobi untuk touring ke daerah yang pegunungan. malam lagi. Ya, jadi memang apapun yang dilakukan pada ujungnya harus aware bahwa selain kita itu di jalan itu ada orang lain. Iya betul. Jadi contoh tadi bicara modifikasi lampu gitu ya. Memang bahwa tujuannya dibilang untuk menembus kabut, gitu kan ya. Tapi kalau nggak berkabut ya jangan dinyalain. Betul. Karena itu akan membuat silau orang. Sesuai kebutuhan aja kan. Sesuai kebutuhan betul. Seperti orang di daerah tadi, dia merubah sesuatu karena dia fungsinya Kebutuhan, dan dipakainya pun bukan di jalan raya. Betul. Di medan khusus lah. Dan ingat ya teman-teman juga katanya menurut aturannya ketika ada perubahan spek harus merubah
dokumen. dokumentasinya BPKB apa STNK ya biasanya. STNK BPKB. STNK BPKB itu juga Iya. harus berubah. Kemana itu juga Jadi ada sub- aturannya kalau iya. nggak salah. Di sub nanti kan misalnya kita udah rubah CC diuji nih. lagi kan. Udah rubah CC dari 150 misalnya ke 200 atau 150. Ya, sesuai ketentuan harus di Uji uji ulang. tipe lagi. Hmm. Uji tipe lagi di sub. Ya kan? Benar kan ini sudah begini, udah atas perubahan speknya ini sudah aman atau belum kan? Terus perubahan dari komponen-komponen pendukungnya sudah dilakukan juga apa belum? Kalau ini sudah dinilai aman baru dikeluarkan rekomendasi untuk perubahan data di STNK sama BPKB. Perlu awareness kita lah untuk diuji kalau bagusnya sih. Tapi kalau ya tipis-tipis mungkin ya bukan nyaranin jangan sih, tapi ya jangan frontal aja merubahnya. Iya. Jadi Karena impactnya gede buat orang betul. lain. Betul banget. Sebenarnya kalau dihitung-hitung juga bore up dari 150 ke 200 misalnya. Ya biayanya juga bisa buat nambahin beli mobil, beli yang 200 kayaknya. Iya. Iya, jadi lebih baik naik CC daripada bongkar yang Bongkar ada. standar, Ya. Oke ya teman-teman Gitu. ya, benar-benar. Jadi poinnya adalah di obrolan kita saat ini adalah silakan memodifikasi motor sesuai kebutuhan, ya sesuai kebutuhan. Fungsi. Namun tidak menghilangkan atau tidak mengabaikan dampak fungsi yang dirubah, ya. Jadi kalau teman-teman di wilayah pegunungan, di dataran rendah dan sebagainya, silakan disesuaikan, ya. Jangan sampai keinginan kita, hobi kita, mentang-mentang kita banyak uang, tapi dampaknya malah mengabaikan, ya, mengabaikan ketertiban umum, ya. Jadi terlepas dari apa yang tadi disampaikan oleh Om Sandi dan Om Ega mengenai aturan main secara hukumnya, tapi balik lagi, terlepas dari itu semua, tolong dipertimbangkan ekses atau dampaknya ke orang lain, ya, jangan sampai merugikan, ya. Kurang lebih seperti itu ya, kira-kira Om Sandi ya. Om Ega ya. Ya. Ya, jadi nanti setelah ini kita coba ganti topik lain ya. Iya. Ini untuk sesi ini kita makan pisang jolkap dulu nih ya. Oke, tetap stay di Pinjam Jalur. Ngobrol dulu. Sisanya belakangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.